Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat kesehatan dan kesadaran, kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dan insyaallah salat isya bersama di salah satu rumah Allah, Masjid Al-Falah ini. Dan di sela-sela itu kita juga melaksanakan ibadah thalabul ilmi, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga dengan itu iman kita semakin kuat, amal Islam kita meningkat, dan kita semua termasuk orang yang selamat bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Ini mohon maaf, pakaian saya malam hari ini model Turki. Jadi imam-imam Turki di Jerman itu, mereka biasanya berangkat dari toko, dari pabrik, ke masjid, lalu baju kerjanya ditutup dengan jubah, terus jadi imam atau khatib. Jadi dalaman jubah itu ya antara seperti ini. Jadi model mereka begitu. Malam hari ini kita mulai dari hadis 1537, yaitu dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuk yaumal qiyamah." Yani ar-rasas, akhrajahu al-Bukhari, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencuri-curi dengar obrolan suatu kaum, ya, kaum itu bisa dari 3 orang ke atas, itu disebut kaum. Maka orang wahum lahu karihun, padahal kaum itu gak suka kalau ada orang mencuri-curi dengar. Subba fi udhunaihi al-anuk yaumal qiyamah, bahwa nanti pada hari kiamat telinganya akan di apa ya, subba itu dicurahkan dengan al-anuk. Al-anuk itu rosos, ya, rosos itu cairan timah ke dalam telinganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini hadis yang sangat kuat, yang mengajarkan kepada kita adab atau akhlak, bahwa diharamkan bagi kita untuk
nyuri-nyuri dengar. Ya, jadi merupakan hak setiap orang untuk menyendiri dengan beberapa orang untuk ngobrolkan sesuatu, dan kita tidak boleh suudzon. Oleh karena itu, ya kita bebaskan saja. Ya kecuali kalau memang ada tanda-tanda bahwa mereka itu adalah pengkhianat, musuh negara, sehingga perlu pasang CCTV atau apa ya, untuk mencari membuka rahasia, artinya rahasia yang bisa membahayakan umat, itu gak apa-apa kalau memang jelas. Tapi kalau kita misalnya sesama jamaah Masjid Al-Falah, terus ada 5 orang menyendiri di sana karena memang ada keperluan, lalu ada seseorang yang ya ingin tahu aja, ingin curi-curi dengar. Nah ini yang terlarang. Orang yang nyuri-nyuri dengar itu pada hari kiamat akan diazab, yaitu dengan dimasukkan ke dalam telinganya cairan timah. Naudzubillah. Ya, jadi ini ada sesuatu yang sangat terlarang dalam Islam. Sama dengan orang yang ngintip tetangga. Ya, jadi tetangga katakanlah punya pagar, sudah bikin pagar tembok. Terus ada orang yang naik ingin melihat di dalam batas rumah tetangga. Itu dalam hadis dikatakan kalau pemilik rumah itu melempar sehingga matanya buta, itu tidak berdosa. Ya, artinya salah sendiri, salah yang mengintip, karena dia tidak punya hak untuk mengintip, yaitu dalam rumahnya tetangga. Hadis berikutnya dari Anas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Akhrajal Bazar bi isnadin hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba, berbahagialah, liman syaghalahu aibuhu, orang yang disibukkan oleh aibnya, oleh kekurangannya, oleh sisi negatif dirinya, an uyubin nas." Jadi dia lebih memperhatikan apa aib dirinya, sehingga nggak sempat memperhatikan aibnya orang lain, disibukkan oleh aibnya sendiri. Ini ada sesuatu yang tuba, ya. Tuba itu dari kata-kata toyib, ya, artinya toyib. Toyib itu baik, sesuatu yang bagus. Kalau orang menyibukkan diri dengan aibnya sendiri, bukan membahas aibnya orang. Hadis ini riwayat Bazar, sedangkan sanadnya ada sanad hasan. Hasan itu artinya tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Hadis ini mengajarkan kepada kita suatu adab, bahwa hendaklah kita ini selalu sibuk dengan kekurangan kita. Jangan malah sibuk dengan kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain kita bahas, dia itu gini begitu.
Yang pertama itu salah karena perbuatan yang semacam itu berarti ghibah, ngomongin orang lain. Yang kedua, ya gak ada gunanya kita membahas kekurangan orang. Justru kita harus membahas kekurangan diri sendiri untuk memperbaiki, supaya semakin dekat ajal kita pun ya semakin baik karena selalu mengoreksi diri sendiri. Kalau Pak Zul itu punya pepatah, apa itu pepatah Minang, sesuatu yang kecil di mata di seberang kelihatan, sedangkan gajah di mata gak kelihatan. Gimana itu pepatahnya? Ya itu. Soalnya padang simpatisan, jadi kurang hafal nih begitu. Kalau puas bilang sama orang lain, kalau tidak puas bilang pada kamu. Ya. Jadi itu pepatah-pepatah yang mempunyai makna yang dalam. Jadi jangan sampai orang sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain, padahal dia sendiri punya banyak kekurangan. Ya, siapa yang gak punya kekurangan? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu ada tempat kesalahan dan kelupaan. Itu sifat manusia. Sehingga kalau kita membahas kejelekan orang gak akan ada habisnya. Lebih baik membahas kejelekan sendiri untuk dikoreksi, ya, supaya semakin dekat ajal takwa kita juga semakin tinggi. Nah, kemudian hadis 1539 dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, man ta'adzama fi nafsihi wa ikhtala fi masyihi laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Akhrajal Hakim wa rijaluhu thiqat. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, man ta'adzama. Ta'adzama itu dari kata-kata azim. Azim itu besar. Makanya kalau kita baca di surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf dulu diambil oleh azim, ya, seorang pembesar dari Mesir. Bisa menteri, bisa raja, lalu dijadikan seperti anak angkat. Itu Nabi Yusuf. Nah, ta'adzama itu apa? Ta'adzama itu membesar-besarkan diri. Lawan kata daripada mengecilkan. Nah, kalau orang menghina orang lain, itu menganggap orang lain itu kecil. Hakir itu kecil. Orang yang sombong itu makanya diumpamakan seperti orang yang di atas gunung. Tentu kita sudah pernah, ya, semua naik gunung. Kalau kita di atas dalam ketinggian misalnya 1000 meter, melihat ke bawah, di sana kelihatan jalan, banyak orang. Orang itu kelihatan seperti apa? Seperti kera kecil-kecil. Nah,
Orang sombong itu seperti orang yang di atas gunung melihat orang lain kecil, padahal orang lain yang di bawah melihat dia juga kecil. Ya, kalau dia melihat orang yang di jalan itu orang atau kera, ya, karena kecil-kecil. Yang di bawah juga gitu, melihat yang sama. Nah, ini orang yang sombong, melihat orang lain hina, padahal orang lain karena kesombongannya dia pun juga dinilai hina, atau dalam bahasa Arab disebut hakir, ta'adhum, membesarkan diri. Itu lawan kata dengan mengecilkan orang lain. Ya, kalau kita dianggap besar, maka orang lain dianggap kecil. Nah, siapa yang membesar-besarkan diri, atau dengan lain kata mengecilkan orang, menghina orang, dan ikhtala fi masyihi, mukhtal itu ya orang yang jalannya sombong. Jalannya sombong itu gimana? Ya mungkin bapak-bapak melihat, utamanya orang-orang yang mau bertanding tinju atau gulat, orangnya kan sombong-sombong gitu. Jadi kalau jalan itu nggak mau misalnya menunduk, pasti dadanya dibusungkan, ya, kepalanya mendongak, ya. Itu gaya mukhtal, orang yang menyombongkan diri. Sedangkan kita diajarkan di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman itu mereka kalau berjalan di muka bumi menundukkan diri. Ya. Lawan kata daripada menyombongkan diri. Dia bukan yang mendongak, tapi kepalanya menunduk, ya, jalannya juga biasa, enggak seperti orang yang seolah-olah dia raksasa atau orang yang paling kuat di dunia. Orang yang demikian itu nanti pada hari kiamat ketemu dengan Allah itu dalam keadaan Allah ghadban, marah, murka. Ya. Di hari kiamat Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena kebiasaan di dunia dia mengagung-agungkan diri sendiri, menganggap orang lain kecil. Karena waktu di dunia kalau berjalan congkaknya bukan main. Ini ada akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ketemu Allah nanti di hari kiamat, Allah benci. Bentuk kebenciannya apa? Allah murka kepada orang yang demikian. Nah, hadis tadi hadis riwayat Hakim dan sanadnya sanad yang kuat. Artinya hadis itu ada hadis yang sahih. Lalu hadis 1540 dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala hasan. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah dari setan. Itu ada sifat setan. Itu adalah karena godaan setan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, ya. Seperti yang saya katakan tadi,
hasan itu antara sahih dan dhaif. Biasanya karena di dalamnya ada seorang perawi hadis yang hafalannya agak lemah, tapi orangnya baik, orang soleh, nggak mungkin dia berbohong ya. Dan juga tidak diketahui bahwa dia melakukan dosa-dosa besar. Cuman kekurangannya itu saja, hafalannya nggak begitu baik. Nah, kalau meriwayatkan hadis mungkin sesekali pernah tersalah. Menurut orang yang hafalannya kuat, hadis itu begini, nah dia meriwayatkannya agak berbeda. Itu menyebabkan nilai hadis yang disampaikannya menjadi hadis hasan. Nah, hadis hasan itu para ulama umumnya berpendapat bahwa hadis hasan itu bisa digunakan. Dalam hadis tadi dikatakan al-ajalatu minasyaiton, bahwa tergesa-gesa itu sifat setan. Artinya apa? Artinya Islam mengajarkan kita agar selalu berpikir sebelum melakukan suatu tindakan, pikir dulu. Jangan sampai seperti pepatah kita, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna ya. Jadi Islam pun mengajarkan seperti itu. Kita misalnya mau melanjutkan ya, kalau adik-adik ini melanjutkan sekolah atau kuliah, mau memilih apa, jurusan apa. Nah itu kalau kita mau aman, sholatlah istikharah, minta pilihan kepada Allah. Sholat 2 rakaat lalu kita membaca doa, yaitu doa sholat istikharah, supaya hasil yang kita peroleh, itu bisa dalam bentuk mimpi ya. Kita ingin masuk fakultas ini atau fakultas ini, mana yang lebih baik. Ternyata setelah istikharah kita mimpi kita sedang kuliah di fakultas yang ini. Nah itu ada isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau setelah kita mencoba masuk ke fakultas tersebut ditolak, nah berarti Allah tidak menghendaki kita kuliah di sana. Kita dikehendaki untuk kuliah di tempat lain ya. Ini juga bisa merupakan hasil daripada istikharah. Di samping kita diajari untuk berpikir, kita juga diajari untuk istikharah. Begitu juga ya, yang sudah dekat masa nikah ya. Coba sebelum nikah, sebelum menentukan pilihan ya, mau nikah dengan siapa, coba tanya Allah. Lakukan sholat istikharah. Nah ini susahnya kalau orang sudah pacarannya seru, ya mimpi juga dengan dia saja. Ini yang istikharah, mimpinya dengan dia terus, padahal dia nggak baik ya. Kenapa? Ya karena tiap hari sudah pacaran terus. Nah jadi kalau kita istikharah itu kita harus benar-benar netral ya, seolah-olah kita memang kosong, pasrah pada Allah, mau dijodohkan dengan yang mana. Nah ada satu
ma nadima man istakhara wa ma khaba man istasyara. Orang yang istikharah itu tidak pernah nadim. Nadim itu menyesal ya. Dan orang yang musyawarah itu tidak akan pernah kecewa. Nah, jadi dengan cara itu selain kita berpikir, kita tidak tergesa-gesa sampai jelas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baru kita melakukan sesuatu. Jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, karena itu bisa menyebabkan kita salah dalam mengambil keputusan. Hadis berikutnya 1541 dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Asyu'mu su'ul khuluq." Akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa asyu'mu itu kalau dalam bahasa kita, orang dengan mudah mengatakan sial ya. Orang yang mudah mengucapkan kata-kata itu termasuk su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sedangkan sanadnya dhaif ya, lemah. Tapi isinya gimana? Isinya memang kita tidak boleh melakukan semacam itu. Karena kita ini harus tawakal pada Allah. Kita ini harus husnudzon kepada Allah, meyakini apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah pilihan Allah, itu adalah yang terbaik. Jadi nggak ada istilah sial ya, kecuali kalau orang makan tidak memperhatikan kebersihan, akhirnya sakit perut. Nah, itu memang salah sendiri, karena kita oleh Allah, oleh Rasulnya diajari an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Lalu kita juga diajari berdoa ya. Berdoa contohnya apa? Ya di situ banyak debu, makanannya kena debu. Kalau saya membaca doa yang diajarkan Nabi, misalnya Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama fa huwa samiul alim, terus dimakan ya. Bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan, baik di langit ataupun di bumi, dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, jadi dengan doa ini kita meyakini kalaupun ada bakteri yang tercampur debu yang ada di makanan kita, insya Allah kita aman ya. Allah melindungi kita. Atau membaca doa lain yang diajarkan Nabi juga, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan banyak makhluk. Ada makhluk yang bermanfaat,
ada makhluk yang membahayakan diri kita, ada binatang yang halal, ada binatang yang haram, semua adalah ciptaan Allah. Maka kita pun berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang bisa membahayakan diri kita. Insya Allah dengan membaca doa-doa seperti itu kita aman dari pengaruh negatif apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Berapa menit lagi? Berapa? 6. Ya, ada waktu 6 menit. Kita lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Mewakili Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makanan thayyib, Ustaz, dalam sejarah Al-Fatih kan juga bagaimana orang tuanya menyiapkan Al-Fatih ini sejak muda, dan selain ilmu ketangkasan juga makanan-makanan yang baik ya. Ya. Tapi memang ini merupakan bagian dari penyiapan generasi. Selain ilmu, ketangkasan lain, yaitu makanan-makanan yang halal thayyib. Iya. Nah, ini apakah ada story-story lain dari riwayat baginda Nabi atau sahabat tentang ini? Kalau ada, ini nanti saya kasih. Iya. Jadi halal dan haram itu sesuatu yang jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sesuatu yang nyata, haram itu sesuatu yang nyata. Ini masalah hukum. Adapun thayyib, thayyib itu sesuatu yang relatif. Kenapa? Karena thayyib untuk seseorang belum tentu thayyib untuk orang lain. Ya, misalnya kurma. Kurma itu secara umum thayyib. Siapapun yang makan sehat. Bahkan tradisi yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ya, kalau ada sahabat yang punya anak bayi baru lahir, itu oleh Rasulullah dikunyahkan kurma lalu dimasukkan ke mulut bayi. Ya, kalau di Jawa itu kelapa yang kuning, ya, itu kelapa muda itu diinikan ke bayi yang baru lahir. Sebenarnya salah itu ya. Mestinya pakai kurma. Dan kurma ini banyak dilupakan. Banyak orang tidak mengamalkan ajaran ini. Jadi kurma bermanfaat. Tapi untuk orang sakit gula, kurma bahaya. Ya. Jadi di sini thayyib itu suatu yang relatif. Bagi orang umum bagus, tapi bagi orang tertentu tidak bagus. Sate gimana sate? Di Kediri dulu pernah ada orang hobi makan sate. Itu dia sakit darah tinggi parah. Kemudian masuk di rumah sakit. Di sana itu ada rumah sakit yang terkenal namanya Gambiran. Nah, Gambiran itu bagusnya di sekitar itu banyak orang jualan. Yang jualan sate dan ada. Nah, ini bapak masuk rumah sakit Gambiran sama dokter dilarang makan sate karena hobinya sate, dia mencuri-curi ya.
sedang dirawat, dia mencuri-curi, keluar ke jalan, ketemu orang jualan sate, makan di situ. Nggak tertolong lagi. Jadi sate ini bagus ya untuk banyak orang, tapi untuk orang tertentu ternyata tidak thayyib. Nah, ini thayyib itu beda ya dengan halal haram. Halal haram itu suatu yang tegas hukumnya. Kalau thayyib itu relatif, untuk seseorang thayyib, untuk orang lain tidak thayyib. Jelas. Ada lagi pertanyaan? Di Al-Falah tidak cari Pak Oto. Cari kambing. Oh, iya. Ya, kambing thayyib. Kambing itu makanan Nabi. Mana pernah Nabi makan rendang misalnya, rendang sapi. Nabi itu ya, bahkan orang Arab sampai sekarang itu memang hobinya makan kambing. Dan orang Arab itu kalau makan kambing, kambing dipotong, pahanya dipotong, dibakar, langsung dimakan. Gak perlu dipakai bumbu gulai atau kares apa, gak perlu. Itu orang Arab. Sudah masuk waktu ya. Saya nggak tahu masih ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan habis azan dilanjutkan. Kalau nggak ada langsung ditutup. Nggak ada ya. Baik, kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.